Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan video kali ini kita dapat bertemu kembali di channel YouTube Insan Bertakwa yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat channel YouTube yang dirahmati Allah, menunaikan ibadah haji ke tanah suci merupakan impian setiap muslim. Hanya saja, tidak semua orang mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima ini karena beberapa kendala, terutama berkaitan dengan biaya. Bagi muslim yang belum bisa menunaikan ibadah haji, tidak perlu khawatir. Dalam beberapa hadis dijelaskan ada beberapa amalan yang kalau dilakukan dengan penuh keikhlasan dan konsisten, maka pahala dari amalan tersebut setara dengan ibadah haji. Namun sebelum kita lanjutkan videonya, bagi sahabat yang baru saja berkunjung di channel YouTube Insan Bertakwa, bantu dan dukung channel ini untuk berkembang maju dengan cara mengklik tombol subscribe di bagian bawah kanan video ini yang berwarna merah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dunia akhirat dan menambah wawasan kita semua. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan pahala. Baiklah para sahabat, amalan pertama dengan pahala setara haji adalah melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. 5 waktu yang dimaksud ialah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dalam salah satu hadis disebutkan, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan sholat fardu akan diberikan pahala ibadah haji. Sementara orang yang keluar rumah untuk mengerjakan sholat duha dan tidak ada tujuan lain selain itu, maka akan diberikan pahala umroh. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian amalan selanjutnya selain sholat 5 waktu adalah berzikir setelah sholat subuh berjamaah. Orang yang melakukan zikir setelah sholat subuh juga akan diberikan pahala ibadah haji dan umroh. Syaratnya, dia harus tetap berzikir di masjid sampai terbit matahari, kemudian mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Hal tersebut didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah berkata, siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia tetap duduk sambil zikir sampai terbit matahari dan setelah itu mengerjakan sholat 2 rakaat, maka akan diberikan pahala haji dan umroh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah jadi, setelah sholat subuh, hendaknya kita tidak langsung beranjak keluar masjid, akan tetapi amalkan zikir sebentar sampai matahari terbit dan disusul dengan sholat 2 rakaat yang dinamakan dengan sholat sunnah isyraq. Kemudian amalan yang ketiga yang pahalanya setara ibadah haji adalah pergi ke masjid untuk menuntut ilmu atau mencari kebaikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. Di sana disebutkan bahwa Rasul berkata, siapa yang berangkat ke masjid hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, diberikan pahala seperti pahala ibadah haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat At-Tabarani. Para sahabat channel YouTube yang dirahmati Allah, meskipun ketiga amalan tersebut diberikan pahala ibadah haji dan umroh, bukan berarti orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak diwajibkan haji dan umroh. Kewajiban haji dan umroh tetap berlaku bagi siapapun. Pahala ketiga amalan tersebut diserupakan dengan pahala ibadah haji dan umroh, bertujuan untuk memotivasi umat Islam untuk melakukannya. Demikianlah sahabat muslim, haji adalah panggilan Allah untuk bertamu di rumahnya. Semoga kita disegerakan oleh Allah untuk bertandang ke tanah suci. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan ulasan singkat ini ada manfaatnya
dan dapat untuk diamalkan. Lebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.